Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, mari sama kita memanjatkan puji dan syukur kita hanyalah kepada Allah. Sembari kita perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah, semoga kita semua tergolong hamba Allah yang nanti di akhirat dapat syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian tauhid. Malam ini kita akan membahas tentang tanda orang yang tauhidnya benar. Kita uji masing-masing Bapak Ibu. Apakah selama ini tauhid kita sudah benar? Apa tandanya? Banyak ini. Dalam kitab ini sudah saya rangkum ada minimal 9 tanda seorang muslim sudah bertauhid yang benar. Kalau 9 ini tidak ada padanya, berarti tauhidnya belum sempurna. Nah, kita perbaiki. Kalau sudah ada 9-9-nya, kita pertahankan. Berarti kita sudah benar-benar bertauhid, beriman, dan hanya mengakui Allah satu-satunya Tuhan. Apa saja tandanya? Yang pertama, amantu billah. Dia hanya percaya, yakin satu-satunya Tuhan cuman Allah. Maka sering saya sampaikan, saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan ya dia mengikuti salamnya agama lain kalau dia muslim. Ini mengancam keimanan. Mana contohnya Bapak Ibu? Kita boleh toleransi, tapi jangan kebablasan. Mana contohnya? Om Santi Santi Om. Bukan ajaran agama kita itu. Ya. Tapi coba kita perhatikan, tidak sedikit pejabat muslim rela menggadaikan tauhidnya alasan toleransi. Secara undang-undang kita sudah dilindungi. Silakan menjalankan agamanya masing-masing. Jangan kena alasan toleransi, kita pun ikut-ikutan mengucapkan salam agama lain. Salam katanya. Bukan ajaran agama kita. Ya. Tandanya seorang mukmin dia mengakui cuman Allah Tuhannya. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Oh, jangan sampai seperti sebahagian anggota IJMI. Apa itu IJMI? Ikatan Cendekiawan Muslim yang sudah disusupi oleh pihak-pihak sekuler. Apa kata mereka? Ya, Tuhan itu banyak sebutannya. Kalau sama orang Islam, sebutan Tuhannya Allah. Sama orang Kristen, Yesus. Oh, ini tidak benar. Dalam Islam jelas, lihat Quran surat Toha
Ayat 14 Allah katakan. Qul innani anallah. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali cuman aku, kata Allah. Bagaimana caranya supaya umat Islam cuman mengakui satu-satunya Tuhan cuman Allah? Lanjutan ayat Allah sebutkan. Fa'budni. Sembah aku, kata Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan salat. Ya. Jadi sering kita kenal dengan sebutan Islam KTP. Ada itu kan Islam KTP. Dalam KTP-nya Islam. Sebenarnya dia bukan Muslim. Kenapa? Karena iman itu dikatakan dia bertauhid minimal 3 syarat. Pertama, iqrarum bil lisan. Dia akui dengan lisannya bahwa Tuhannya cuma Allah. Kapan pengakuan itu disebutkan? Kalau dia tadinya kafir, disyahadatkan. Kalau dia sudah muslim, kapan diucapkan? Asyhadu an la ilaha. Kapan diucapkan itu? Ketika sholat. Makanya apa kata Nabi? Kalau ada orang mengaku muslim, tapi dia berani meninggalkan sholat, sebenarnya dia bukan muslim. Maka Nabi pernah tidak mensolatkan jenazah karena dia tak sholat. Ya. Itu yang pertama, aqrarum bil lisan. Lisannya mengucapkan dia beriman. Yang kedua, tasdiqum bil qalb. Hatinya juga mengakui bahwa satu-satunya Tuhan cuman Allah. Nah, ini yang ketiga, ini yang banyak orang terjebak. Amalum bil arkan. Harus dipraktekkan lewat amal. Kalau hanya lisan mengucapkan saya beriman, dia mengakui Tuhan memang Allah, tapi nggak beramal, cacat keimanannya. Berarti tauhidnya belum lurus. Ini yang sekarang mayoritas terjadi di tengah masyarakat. Betapa banyak orang yang mengaku dirinya Muslim, tapi terpenuhi cuma 2. Lisannya mengatakan dia mengakui satu-satunya Tuhan cuma Allah. Hatinya juga mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, tapi pada prakteknya tidak menunjukkan dia sebagai seorang Muslim. Kenapa? Mungkin dari sisi makanannya masih bercampur dengan yang haram. Pakaiannya juga begitu. Apalagi itu, praktek ibadah tidak dia perlihatkan lewat panca indera. Maka tauhidnya belum lurus. Jadi tanda yang pertama seseorang itu tauhidnya sudah benar, amantu billah. Dia mengakui, mempercayai satu-satunya Tuhan cuma Allah. Bentuk pengakuan itu tak boleh lepas dari yang tidak. Ya. Lisannya mengucapkan bahwa dia bersaksi Allah Tuhannya. Hatinya mengakui, diperlihatkan lewat amal perbuatan. Kalau salah satu dari yang 3 ini ada yang tidak dilakukan, gugur tauhid. Ya. Paham Ibu ya? Ada yang kurang jelas sebelum saya lanjutkan? Paham ya? Oke, saya kira clear itu. Baik, itu yang pertama. Kalau ini sudah kita pahami bahwa satu-satunya Tuhan cuman Allah, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ada yang mengatakan, oh Yesus Tuhan, bukan. Apalagi itu Pak, di agama lain. Karena jelas kata Allah dalam surat Toha ayat 14 tadi, Qul innani anallah. Yang benar-benar Tuhan itu cuman Allah.
La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kata Allah, kecuali cuman Allah. Jelas, berarti selain Allah itu bukan Tuhan. Sehebat apapun dia kita lihat, ya maka itu makhluk. Baik, itu yang pertama. Tanda orang yang tauhidnya sudah benar. Yang kedua, ikhlasul amal. Ya. Saat dia beribadah, beramal, amalnya tertuju hanya mengharap ridho Allah. Kalau dia beramal supaya ingin dipuji, berarti nggak ikhlas sama. Supaya dianggap dermawan, kalau dia suka nyumbang, berarti nggak ikhlas. Supaya dia dianggap orang alim, berarti tidak ikhlas. Maka orang yang beramal yang orientasinya bukan mengharap ridho Allah, berarti tauhidnya belum lurus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun ikhlas ini seperti yang sering saya sampaikan perlu latihan panjang. Tidak serta-merta ketika kita beramal itu keikhlasan kita langsung memuncak. Ini perlu proses, perlu latihan. Sama dengan merawat amal secara rutin, istiqomah. Itu juga perlu latihan panjang. Khusyuk itu juga perlu latihan panjang. Ya. Baik, makanya karena amal yang pertama diperiksa nanti di akhirat, amal apa Pak? Ibu? Sholat. Makanya sumpah setia kita setiap mengawali sholat dalam doa iftitah, itulah janji setia kita. Apa sumpah setia kita? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Lihat di penghujung. Lillahi rabbil alamin. Salatnya kita, hidup sampai mati kita, semua orientasinya hanya tertuju kepada Allah. Kalau ini mampu kita rawat semua aktivitas kita, amal kita, hidup kita sampai matinya kita hanya tertuju pada Allah, maka termasuklah kita orang yang sudah menjaga tauhid secara benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang tauhidnya sudah benar, tawakal ilallah. Ia hanya bersandar kepada Allah. Apapun keputusan Allah, dia tidak pernah buruk sangka kepada Allah. Ibu nyesal nggak jadi orang helpet? Nyesal nggak Bapak orang jadi orang Medan? Enggak. Siapa yang menetapkan kita jadi orang Indonesia? Jadi orang Medan, jadi orang helpet? Allah. Maka jangan pernah berburuk sangka atas ketetapan Allah. Setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin, Allah tetapkan, ya udahlah. Itulah ketentuan Allah. Pasti ada hikmahnya. Seiring berjalannya waktu, Allah akan tunjukkan apa hikmah semua ini. Ya. Itulah yang disebut dengan tawakal ilallah. Ya, baik. Ada yang bertanya sampai sini? Baik, saya lanjut. Ya. Yang berikutnya, orang yang tauhidnya sudah benar, khauf ilallah. Rasa takutnya cuman kepada Allah. Ya. Ada sebagian orang ini hujan. Dia jualan es krim. Ya Allah, nggak laku lah es krimku ini. Curiga dia sama Allah. Ya, jangan. Ya. Jangan kita takut dengan ketentuan Allah. Apapun yang Allah tetapkan, pasti yang terbaik untuk hambanya. Seiring dengan berjalannya waktu, kita sadar, oh ini rupanya maksud Allah.
Maka jangan sampai takutnya kita ini bukan tertuju kepada Allah. Ya, malah kita mendikte Allah. Jangan. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan surah Al-Baqarah, kita ini diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Di antaranya diberikan ujian rasa takut. Takut apa? Takut miskin, takut nggak dapat jabatan, takut nggak punya keturunan, takut nggak punya harta. Ya, itu hal yang biasa. Tapi jangan sampai kita suuzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Jangan. Seiring berjalannya waktu, apapun yang Allah takdirkan, oh ini hikmahnya rupanya. Nanti akan Allah tunjukkan semua rasa takut kita itu hanya tertuju kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat. Yang kelima, as-sabru war-ridha ilallah. Sabar kita saat diuji dan rela saat Allah tetapkan dengan keputusan. Ya, ini juga perlu latihan panjang Bapak Ibu. Kadang-kadang persoalan yang satu belum selesai, datang persoalan berikutnya. Nah, kita mulai, ini apanya maksud Tuhan ini? Apa maksud Allah kok buat begini? Ya. Yakinlah Bapak Ibu, kita ikuti saja. Pasti ketika kita memang orientasinya hanya tertuju kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik. Lihat janji Allah dalam sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, makanya bahasanya pun langsung bahasa khusus Allah buat. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Karena hanya orang yang bertauhid yang benarlah yang imannya lurus. Apa kata Allah? In tansurullah. Kalian yang tolong agama Allah, yang surkum. Allah pasti tolong kalian. Ya. Jadi ini kan jaminan Allah. Siapapun yang mentaati agama Allah, mengikuti perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, apa garansinya Bapak Ibu? Yang surkum. Allah pasti tolong dia. Wa yusabbit aqdamakum. Bahkan Allah akan mengokohkan kedudukannya. Jadi boleh jadi ketika kita diuji Allah di luar logika kita. Tapi kalau kita sadar bahwa Allah itu Maha Penolong, Allah itu akan berpihak kepada hambanya yang mentaati perintah Allah, Allah akan tunjukkan. Mana contohnya Bapak Ibu? Ada enggak yang pernah mengalami sesuatu yang di luar logika akal? Ada enggak? Udah cerita saya aja lah. Saya berdialog dengan Pak Tua sendiri yang pendeta. Secara logika bukan lawan saya itu. Kenapa? Secara keilmuannya jauh lebih tinggi. Kenapa dia doktor? Kuliahnya pun bukan di Indonesia, langsung di Vatikan. Dan dia bisa baca Al-Quran. Tahu dia, ya, selama ini kalau dikirim ustadz berdialog dengan dia, selalu lari malam. Tapi alhamdulillah, ya ketika kita temukan dalil yang kuat dari kitab mereka bahwa Tuhan yang benar itu hanya Allah, akhirnya dia tidak bisa membantah. Walaupun secara logika, ya dia menguasai, ya, namanya ahli teologi. Dia paham betul apa isi Al-Quran, bahkan dia bisa berbahasa Arab. Tapi kebenaran itu milik Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu hanya dari Allah dan jangan sampai kalian ragu.
ketika terjadi dialog, saya sempat agak berkecil hati. Apa iya saya bisa menang? Tapi karena keyakinan, kebenaran itu adalah dari Allah, Allah berikan kebenaran. Sehingga ya Pak Tua yang pendeta ini yang tadinya anti-Islam bersahadat dari Muslim. Siapa yang nolong Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berpihak pada kebenaran. Lambat atau cepat Allah akan berikan pertolongan. Inilah buah dari kesabaran, buah dari ketetapan Allah, ridho kita dengan ketentuan Allah. Allah tidak akan mungkin mempermalukan hambanya di hadapan musuh. Siapa duga ketika Rasul mau dibunuh oleh preman Arab, ketika dia mau memancung Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa yang membelamu dari pedangku ini? Apa Rasulullah? Allah. Spontan pedangnya jatuh. Ini kalau bicara logika kan nggak mungkin ini. Ya. Tapi karena Allah yang berkehendak, bagi Allah cukup berkata kun fayakun. Selesai. Inilah tauhid. Ya. Makanya siapapun yang bersandar hanya kepada Allah, yang jadi backingnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menjaga tauhid, menjalankan ibadah, termasuk juga menjauhi maksiat, itu perlu kesabaran yang tinggi. Baik, ya, itu yang kelima. Yang keenam, orang yang tauhidnya sudah lurus, tanda yang keenam adalah taqwallah. Dia menjaga ketakwaannya kepada Allah. Bagaimana cara dia memperlihatkan ketakwaannya kepada Allah? Nah, tentu masing-masing kita berbeda. Sesuai kemampuan dan kapasitas. Ya, bagi yang mungkin mampu melakukan banyak praktek ibadah, tentu ya lebih banyak cara dia memperlihatkan ketakwaannya kepada Allah. Bagi mereka yang sudah memiliki banyak keterbatasan, mungkin kesehatan sudah menurun, atau mungkin waktunya sangat terbatas, mungkin ruang geraknya juga semakin sempit. Tapi siapapun kita Bapak Ibu, rawatlah ketakwaan kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Baik, sampai di sini ada yang bertanya? Ada? Ya, silakan. Ya. Ya. Jadi masing-masing kita tentu berbeda ya cara memperlihatkan ketakwaan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi takwa itu bukan harus kita borong semua praktek ibadah karena kita semua memiliki keterbatasan. Apa ukurannya? Tentu pertama yang wajib sudah dituntaskan. Kalau yang wajib sudah dituntaskan, baru ditambah dengan ya hal-hal yang sifatnya bisa ya mendapatkan bonus. Bonusnya yang mana terserah, yang mana yang mampu kita lakukan. Banyak amalan-amalan sunat yang bisa kita rawat dan dari sekian banyak amalan sunat terserah masing-masing kita tentu berbeda. Saya tidak bisa sebutkan harus A, harus B, harus C, tergantung kitanya masing-masing. Yang jelas ketika ada peluang untuk melakukan kita tidak melakukannya, berarti nilai ketakwaan kita semakin memudar. Ya, jadi tergantung kepada kita masing-masing. Makanya suatu ketika Rasul pernah mengomentari sahabat yang suka pelihara kucing. Sampai ke masjid, kucingnya naik ke bahunya. Ya.
Siapa sahabat itu? Abu Hurairah, bapak kucing. Apa kata Nabi? Salah satu penyebab orang ini dipermudah Allah masuk surga karena dia sayang sama hewan, sayang sama kucing. Itulah salah satu bentuk ketakwaan. Ya, sehingga diperlakukan makhluk itu ya seperti dia menyayangi manusia. Itu contoh. Ya kita terserah apa bentuknya. Ya masing-masing kita tentu berbeda. Saya tidak bisa sebutkan harus amalan ini, amalan itu, kembali kepada kita masing-masing. Saya kira begitu. Ya, baik. Ada yang lain? Baik, kalau tidak saya lanjutkan. Ada, Pak? Ya, saya lanjut. Baik, yang berikutnya zikrullah. Orang yang tauhidnya benar, dia selalu ingat kepada Allah. Jangan ingat kepada Allah saat dia sedang dapat nikmat saja. Atau saat dia sedang diuji. Tapi ingat Allah itu setiap kondisi. Setiap kondisi. Apapun kondisinya dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang paling ringan, yang mudah ya kita lakukan tentu kalimat zikir. Karena zikir itu adalah salah satu bentuk tauhid kita yang benar. Lisan kita menyebut asma Allah, ya kemudian kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita sadar Allah selalu melihat kita. Baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan tempat ramai. Ya, dalam keadaan sendiri atau di tengah orang banyak. Kita sedang berada di Medan, di tempat kita atau di luar kota. Kita sadar Allah selalu melihat kita. Allah selalu kita ingat. Sehingga ketika kita sadar bahwa Allah selalu kita ingat, selalu melihat kita, tentu kita tidak ingin memperlihatkan dosa. Karena Allah tidak suka terhadap hamba yang bermaksiat. Ini maknanya adalah zikrullah. Kita senantiasa sadar bahwa Allah melihat kita, maka kita pun selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang memudahkan kita selalu dipantau Allah sebagaimana Allah sebutkan dalam sebuah ayat, ya, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mereka yang senantiasa berzikir mengingat Allah, hatinya tenang. Dan orang yang banyak berzikir mengingat Allah, Allah juga akan mengingatnya. Ya, jadi kalau kita sering mengingat Allah, sering berzikir menyebut asma Allah, maka Allah akan mengingat kita dan Allah juga akan senantiasa mengawasi kita. Maka orang yang banyak berzikir menyebut asma Allah, sulit bagi iblis, bagi nafsu, ya bagi syaitan untuk membujuk kita melakukan dosa. Maka apa kata Rasul, salah satu amalan yang bisa menghindarkan kita dari berbagai macam maksiat, banyak-banyak kita berzikir, banyak-banyak menyebut asma Allah. Silakan zikir mana yang kita rutinkan dari sekian banyak asma Allah, ya kita biasakan supaya kita tidak mudah digoda oleh musuh-musuh kita melakukan dosa dan maksiat. Baik, selanjutnya ciri tauhid kita yang sudah lurus, ya syukrun, ya, syukran ilallah. Banyak-banyak dia bersyukur, ya kepada Allah. Ya, dia sering, ya ketika dapat nikmat dia memuji Allah, ketika dapat musibah dia sabar dan bertawakal. Jangan ketika dia dapat nikmat dia memuji Allah, ketika dapat musibah menyalahkan Allah. Padahal apapun yang sudah ditetapkan Allah untuk kita,
Siapa yang menentukan? Itu semua atas izin Allah. Kita dapat nikmat, kita bersyukur. Dapat ujian atau kasarnya dapat musibah, kita sabar. Karena semua yang ditetapkan Allah untuk kita, itu semua sudah izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ada orang meninggal dalam pesawat. Itulah gara-gara naik pesawat. Coba kalau naik kapal laut ngajari mati itu. Nah, ini tauhidnya belum lurus berarti. Itulah dibawa ke rumah sakit sini sih. Coba kemarin bawa ke Penang, sembuh itu. Nah, ini berarti belum lurus tauhidnya. Memang masalah mati, apapun ketetapan Allah termasuk mati, itu sudah menjadi keputusan Allah. Wilayah kita, kalau kita dapat nikmat kita bersyukur, kalau kita diuji kita sabar, kalau dapat musibah juga sabar dan tawakal. Baik, yang terakhir, al-muraqabatullah. Ini kemarin sudah saya bahas ya. Saya nggak bahas lagi. Baik, saya kira itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya.